morning, selamat pagi Gereja Tuhan, selamat pagi IFGF Jakarta. How are you guys doing? Bagaimana kabarnya saudara? Aman, nyaman sampai di tempat ini. It's been a battle juga, pasti ada yang traffic dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan punya sesuatu hal yang luar biasa buat setiap dari kita di tempat ini. Bahkan untuk saudara yang mungkin menyaksikan secara online. You will be blessed by the word of God this morning. So, kita masih dalam tema Walk in the Promise. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3, Walking in the Promise. Kita berjalan dalam janji Tuhan. Kita ambil tema ini dari kitab Yosua, pasal yang ke-14, terutama di ayat yang ke-9. Yang mengatakan demikian, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya. Jadi waktu itu Yosua mengingat kembali apa yang Musa katakan. Katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku yang dengan sepenuh hati. So di sini ada kata-kata diinjak oleh kakimu. Berapa baik dari kita yang percaya bahwa janji yang Tuhan beri, Tuhan memberikan janji. Tapi saudara dipanggil untuk melangkah, untuk menginjak. Karena dikatakan apa yang kamu injak, itu akan menjadi milikmu. So it's very important, this theme is not just out of nowhere. Saya percaya ini adalah suatu himbauan, suatu ajakan Tuhan buat setiap dari kita yang mau mengalami janji Tuhan untuk mengambil langkah, walking, untuk menginjak. Because as you walk, you will see. Amen? Kalau saudara nggak mengambil langkah itu, saudara akan ragu senantiasa dan saudara nggak tahu. Minggu pertama, Pastor Daniel berbicara mengenai time-proof trust. Kepercayaan yang teruji oleh waktu. Nggak peduli kapanpun. Trust in God. Kemudian week 2, Pastor Tommy berbicara mengenai growing faithfully. Kepercayaan yang tidak dibatasi oleh umur. Iman yang tetap muda dan berani. Minggu yang ketiga ini kita berbicara mengenai perhaps God. Mungkin Tuhan. Wow, what do you mean? Okay, so buckle your seat belt. Kita sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kita ambil dari Yosua pasal 14 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku seorang Kaleb berbicara yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Yosua, dia Kaleb lagi bicara dengan Yosua, bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Dikatakan di sini mungkin Tuhan, perhaps God menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Di ayat ini dikatakan mungkin Tuhan, perhaps God menyertai with me. Kata menyertai ini mungkin kurang tepat. Kata menyertai ini kalau bahasa Inggris mungkin lebih tepat untuk diterjemahkan with-nya itu if God you are with me means if God you agree with me. Kalau engkau setuju dengan aku, if you are with me on this. If I'm with you berarti saya setuju dengan Anda, bukan semata-mata menyertai karena penyertaan Tuhan selalu ada. Amin. Tapi di sini dikatakan mungkin Tuhan, if you agree with me, kalau Tuhan setuju dengan saya sehingga I shall be able untuk mengambil kota Hebron yang saat itu masih punya the giants. Yaitu orang-orang Enak, orang-orang kuat, kota besar yang ditinggali oleh orang-orang yang kuat. Dikatakan mungkin Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa Kaleb bukan orang main-main, bukan orang biasa-biasa. Tapi Kaleb adalah a heroes in the Bible. Seseorang pahlawan di Alkitab yang make his name. Kita mau belajar dari dia, tapi kata ini sangat membuat saya waktu baca bingung. Mungkin Tuhan, what do you mean mungkin Tuhan? Bukankah harusnya kamu yakin kalau Tuhan mau memberikan? Why do you say perhaps God? Mungkin Tuhan. Because perhaps kata mungkin itu berbicara mengenai ketidakpastian. Uncertainty. Perhaps is equal to uncertainty. Dan buat orang Kristen terutama karismatik, orang-orang yang
Pentecostal, kita nggak suka yang namanya ketidakpastian. Oke. Kalau tidak pasti itu berarti tidak beriman, benar nggak? Kita tahu, kita maunya pasti. Certainty versus uncertainty. Kepastian melawan ketidakpastian. Kita suka yang namanya kepastian. But di sini seorang Kaleb berbicara, mungkin Tuhan, perhaps God. We always say certainty is good, uncertainty is never good. Do you know that church, kita sebagai gereja seringkali we oversell, kita menjual terlalu banyak, kita menjual kepastian, we oversell certainty until we feel wrong. Kita merasa kita salah pada saat kita berada dalam ketidakpastian. Kita menjual kepastian terlalu berlebihan. Sehingga kita merasa kita itu salah, kita nggak benar. Saat kita berada dalam posisi, kok gua nggak pasti ya. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan kita bekerja di tengah kepastian maupun di tengah ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu akan terus terjadi di dalam dunia ini. Yosua 5 ayat 12 dikatakan lalu berhentilah mana, itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Mungkin sedikit konteks daripada ayat ini, bangsa Israel di the book of Joshua disuruh dibawa oleh Yosua setelah keluar dari Mesir, dibawa oleh Musa, dan di tengah-tengah pada saat mereka keluar, sekitar di the book of Exodus keluaran, dikatakan bahwa bangsa Israel mencari makanan. Mereka enak dengan makanan yang mereka siapkan, mereka mencari sesuatu yang berbeda. Pada saat itu Tuhan memberikan mana ke dalam kehidupan mereka. Mana itu turun dari langit, itu seperti embun-embun dan mereka begitu girang, begitu bersukanya karena mereka mengalami kepastian. Bahwa I will not go hungry. Dikatakan bahwa butir-butir mana itu seperti roti dan rasanya seperti madu dikatakan. But Tuhan yang memberikan kepastian di sini dikatakan lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Tuhan yang memberikan kepastian juga Tuhan yang menghentikan kepastian tersebut. God who provide mana yang memberikan penyediaan, juga Tuhan yang menghentikan. Kita kalau di gereja, sangkin kita mau kepastian, kira-kira respon kita gimana setelah ini? Setelah mana berhenti, yang terjadi apa? Mungkin kita langsung pikir, what have I done wrong? Apa salah saya? Mungkin saudara di situ mulai panggil semua teman-teman, let's go, ayo, kita doa bareng yuk. Kita doa bareng, biar kembali Tuhan membawa mana kembali. Something must be wrong. Kita panggil prayer meeting, kita panggil semuanya doa dan puasa untuk apa? Untuk mana kembali. But I want to tell you, seringkali Tuhan menaruh kita di posisi ketidakpastian. It's not because you're wrong, bukan salah saudara. Because God is bringing you to the next level. Amen. So jangan sampai kita menjual terlalu berlebihan yang namanya segalanya mesti pasti. Poin yang pertama yang saya ingin ingatkan kepada saudara adalah embracing uncertainty. Bagaimana cara kita untuk menerima bahwa dunia ini senantiasa penuh dengan ketidakpastian. Seorang Abraham, Kejadian 12 ayat 1 dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan kutunjukkan kepadamu. God, Tuhan memimpin Abraham ke tempat yang kelihatannya itu gak pasti. Seemingly uncertain place. Gak jelas. Gak dikasih tahu tempat persisnya di mana. Dikasih tahu keluar dari tanahmu, keluar dari tanah kelahiranmu, di mana di situ kepastian ada. Kita sudah mungkin bertahun-tahun bergenerasi demi generasi ada di tanah itu, bisa survive, bisa makan, oke saja. Mereka mesti maju keluar dari tanah yang pasti itu kepada tanah yang nggak pasti. Pada saat kita berbicara mengenai walking in the promise,
Hal yang tidak menyenangkan daripada promise itu adalah sesuatu yang di depan. So, janji itu ada kemungkinan bukannya ada kemungkinan tidak terjadi. Ya mungkin ada kemungkinan tidak terjadi juga, benar kan ya? Karena namanya janji, something ahead. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin besok ada dari salah satu Pastor Daniel dan Pastor Evan yang perlu keluar negeri. Terus berbulan-bulan jadi makannya lupa gitu. Mungkin. Kita nggak tahu, tapi promise itu berbicara mengenai sesuatu yang ada di depan. Abraham dari kepastian menuju ketidakpastian. Walking in the promise. Daniel, kita lihat di Alkitab, sangat aneh kalau gereja itu hanya menjual semua tuh yang pasti-pasti di dunia ini. Lu pasti kaya, lu pasti sembuh gitu. Dan di sini kita akan belajar, sekali lagi. Kalau kita nggak bertumbuh di dalam firman Tuhan yang sebenarnya, yang akan terjadi adalah kita akan dilingkupi dengan kekecewaan demi kekecewaan yang nggak jelas. The Book of Daniel 3, 17, 18. Di sini pada saat itu Daniel mau dilempar ke dalam fiery furnace, ke dalam lubang api. Di sini dia katakan demikian, seorang Daniel, seorang yang di Alkitab bisa dibilang bahwa sosok ini itu adalah sosok yang mendekati kesempurnaan. Bisa dibilang kalau kita baca berbagai macam tokoh di Alkitab, bisa dengan mudah cari kelemahannya. Tapi Daniel ini rada-rada susah gitu. Dan bahkan orang bilang tidak ada atau tidak tertulis. Dia katakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, waduh, ini Daniel kurang karismatik kayaknya, ya, kurang yakin dia bilang, ngapain lu ngomong-ngomong begini gitu. But this is what he says. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya percaya banget kalau Daniel itu bukan self-boasting ya. Bukan orang yang bermegah. Wah, kita mesti menjadi orang Kristen yang pada saat kita diberikan pilihan untuk I will stand on my ground. I don't believe he is that kind. Saya percaya he is as natural as it can be. Dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Enough, cukup untuk dia bisa mengatakan I will not serve any other God. Bukan self-boasting, tahu kan ada orang yang religius berkata bahwa even if, bahasa even if kalau dipakai secara yang gak benar, even if gue dikasih harta yang lebih besar, gue akan menolak. No, it's not you. It's because Daniel mengalami Tuhan sedemikian rupa, dia bisa mengatakan apa yang terjadi di luar mungkin tidak sesuai apa yang aku mau. But I will serve my God. Two facts about uncertainty. Dua fakta mengenai ketidakpastian. Yang pertama bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Oke? Bukan berarti Tuhan tidak menyertai saudara. Yang kedua adalah bukan berarti Anda salah. Oke? Dua fakta ini saudara harus pegang. Kalau enggak, tiap kali ada ketidakpastian di dalam dunia ini, di mana dunia ini penuh dengan ketidakpastian, you're gonna be self-condemning yourself. Saudara akan dengan mudah menuduh diri Anda sendiri. Eklesiastes pengkhotbah 3, 1-5, dikatakan seperti ini, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, peperangan. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Kapan memeluk itu salah? Saya nggak ngerti sebenarnya. Waktu saya baca ini meluk is always good, you know.
anyone yang kita peluk, we tell them that, okay. Tapi firman Tuhan katakan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Pengkhotbah ini memberikan satu kebingungan. Pertanyaannya selalu adalah kapan waktunya kan? Sebagai orang percaya kita mesti sadar bahwa kita nggak punya kepastian yang absolut dalam perjalanan hidup kita. Kadang kita nggak tahu kapan waktunya kita harus memeluk dan harus menahan diri dari memeluk. Kita belajar untuk memeluk, tapi kita nggak belajar untuk menahan diri untuk tidak memeluk. Kita belajar untuk menerima orang masuk ke gereja, kita happy, tapi kita lupa memberi pengajaran bagaimana untuk keluar dari gereja mungkin. Mungkin ada sebagian dari kita yang perlu keluar dari gereja mungkin. Gereja IFGF mungkin. You feel like you belong somewhere else. But karena kita nggak pernah diajarin, kita nggak bisa mengelola sesuatu yang demikian. Karena kita anggap itu tabu. We are not skilled. Perhaps we need to manage uncertainties. Mungkin kita perlu bisa mengelola ketidakpastian sebagaimana kita bisa mengelola kepastian. Kita bisa mengelola pada saat anak itu lahir, kita juga bisa mengelola pada saat kita mengalami kedukaan. Bahkan pada saat kita mengalami kedukaan, kalau firman Tuhan hidup dalam kita, kita bisa katakan di Roma 8 ayat 38, dikatakan neither life nor death. Bahkan hidup maupun mati tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Banyak dari kita nggak bisa mengelola pada saat orang yang kita kasihi itu meninggal. We don't know how to respond. Kita beranggapan bahwa kasih Tuhan itu berakhir pada saat kita melihat kematian. Padahal dengan jelas firman Tuhan katakan, neither death nor life can separate us from the love of Christ. We are skilled in menanam, tapi kita nggak tahu kapan kita harus mencabut yang ditanam. Kita terlalu fokus pada kesembuhan. We don't know when to end it. Kita fokus pada membangun. We don't know anything about ruins. Kita nggak tahu bagaimana menanggapi yang namanya kehancuran. We are so busy trying to laugh that we feel so wrong. Kita ngerasa sangat bersalah when we cry. We learn how to dance. Ikut kelas, gimana cara menari. Tapi kita nggak pernah ikut kelas gimana cara meratap. Maybe we learn how to gather rocks, di sini dikatakan. Tapi kita nggak pernah belajar untuk membuang. Ada saatnya we need to let go. Perhaps, mungkinkah kita perlu belajar untuk mengelola yang namanya ketidakpastian, because why? Whether you want to face it or not. Apakah saudara mau hadapi atau tidak, ketidakpastian itu senantiasa ada di sekitar kita. Our friend will be here today, they'll be gone tomorrow. Our family, our loved ones. But church, we don't like to talk about this. Gereja kita gak suka ngomong begini-beginian. Kita maunya ngomong, apa itu yang Raja China, yang you may live to 1,000 years. Oh, wansui, itu jadi sayur wansui bukan? Oke, tapi anyway. Kita sukanya tuh hidup 1,000 tahun. Kalau bisa gak mati-mati. Tapi kita lupa bahwa kehidupan itu akan ada akhirnya. Ketidakpastian, kapan itu akan datang, kita gak pernah tahu. Oleh karena itu kita perlu masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu pursue faith. Kita mesti mengejar yang namanya iman. Karena apa? Because faith is a certainty, adalah suatu kepastian, bukan kepada situasi, tapi kepada Tuhannya.
Itu yang membuat seorang Kaleb itu kuat. Itu yang membuat seorang Daniel itu tahu apa yang dia kerjakan. Itu membuat seorang Abraham bisa keluar daripada ketidakpastian di dalam situasi, di dalam dirinya mungkin. Pada saat dia melihat dirinya, aduh I don't have what it takes. But because of faith, oleh karena iman, kata iman itu adalah kata pistis. Asli dari kata asalnya adalah pistis yang berbicara mengenai kepercayaan, keyakinan. Nah, faith itu bagi orang Kristen, bagi orang percaya, faith itu adalah certainty, adalah trusting in God. Banyak orang sekitar kita juga, mereka itu punya kepercayaan atau punya faith itu bukan kepada Tuhan. Mereka itu cuma sebenarnya over PD doang. Oke. Ngelihat sesuatu yang baik, oh gue yakin gue akan punya ini. Gitu. Pertanyaannya adalah, yakin kepada siapa? Yakin, ngelihat mobil bagus, dipegang, oh I want this car. Oh I'm so sure. Are you sure? Nggak mau sih, amin. Faith. Sekali lagi, faith is not place, iman itu bukan sesuatu yang kita bisa taruh kepada situasi, kepada manusia, kepada sekitar kita. Because faith, iman, itu harus kita taruh kepada Tuhan. Faith in God, pistis di dalam Tuhan. Bukan kepastian di dalam situasi, tapi kepastian di dalam Tuhan. This is what makes you have certainty. It's not situasi, bukan keadaan, tapi kepastian siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Two things to pursue. Kalau tadi two fact to know, ini two things to pursue. Yang pertama adalah pursue His goodness. Saya suka kasih ilustrasi, orang yang suka ngomong begini, kita harus percaya dengan Tuhan sepenuhnya. Ya. Kemudian ada lagunya yang mengatakan I surrender all. Ya, pernah dengar lagunya? I surrender all unto Jesus. Blessed Redeemer. Bener ya. Blessed Savior. I surrender all. Saudara tahu, saya selalu mengingatkan saudara bahwa kata I surrender all itu bukan hanya sesuatu yang akan timbul pada saat kita menyanyikan berulang-ulang kali. Saudara bisa nyanyi I surrender all, karena dari dulu saya juga nyanyi lagu itu dan gak pernah surrender sama Tuhan. Amin. Nyanyi 10, nyanyi 100 kali itu gak berarti saudara kemudian menjadi I surrender kepada Tuhan. Seberapa saya bisa menyerahkan hidup saya kepada satu sosok atau satu orang, itu tergantung dari pengenalan saya ke itu orang. Ya, jadi nggak mungkin teman misalnya, kita kasih tahu teman kita, kan orang Kristen gampang ngomongnya begini, lu berserah aja sama Tuhan gitu. I want to tell you, kalau dia ada what it takes untuk berserah, dia udah berserah dari awal. Kalau dia mengenal Tuhan sedemikian rupa, dia sudah berserah dari awal. The fact that dia tidak bisa berserah karena dia tidak mengenal. Ya, jadi berserah kepada kebaikannya itu bukan hanya sekedar ajakan. Tapi itu adalah bukti dari pengenalan kita kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi seperti ini selalu. Saya sekarang, Ando, can you come forward, Pastor Ando? Saya berapa kali saya ceritain, tapi kali ini saya panggil aja ilustrasi Pastor Ando. Oke, tadi rencananya gue sekarang lu. Oke, Pastor Ando, berdiri seperti ini. Saya suruh Pastor Ando membuang badannya ke saya. Saya suruh Pastor Ando membuang badan ke saya, buang tapi benar-benar lurus, badannya dibuang, tahu kan bukan yang duduk gitu, benar-benar buang jatuhnya begini, saya minta, begini Dok, gini. Kira-kira Ando berani nggak? Berani. Kira-kira Ando berani nggak? Yakin. Apa yang membuat dia berani? Satu adalah
Bentar, gue khotbah dulu. Bentar. Apa yang membuat dia berani adalah satu, dia tahu kalau saya punya tenaganya. Ya, saudara disuruh berserah sama Tuhan, saudara tahu nggak Tuhan punya kekuatannya? That's important. Kalau saudara nggak yakin, mau sampai modar disuruh berserah nggak akan pernah berserah. Hanya akan menjadi statement religious. Berserahlah sama Tuhan. Lu nggak tahu seberapa kuatnya dia kok. Pengenalan akan seberapa kuatnya saya, itu satu poin yang akan membuat dia berani buang badan. Kedua adalah, seberapa willingnya saya. Kalau saya sekarang suruh, Pastor Ando, lean back, and then, dia nggak yakin kalau saya akan tetap di sini. Bentar bro, don't ruin the illustration. Setelah saya suruh, saya jalan. Kalau dia nggak yakin, saya akan tetap berada di sini, and I'm willing to hold his weight. Pertama adalah kemampuan saya, kedua adalah kemauan saya. Saya bisa punya kemampuan, tapi kalau tidak punya kemauan, I can be the strongest God, but I choose not to help him. Or saya bisa punya kemauan, tapi nggak punya karena dia terlalu besar, saya terlalu kurus. Nggak punya kemampuan. Pengenalan akan seberapa mampunya, seberapa maunya saya, yang terjemahkan dalam satu kata, the goodness of God. The greatness and the goodness of God. Karena goodness saja nggak cukup, greatness saja nggak cukup, the greatness and the goodness of God will determine seberapa Anda bisa berserah sama dia. Thank you, Dok. Menurut saudara tadi kalau dia benar-benar jatuh, saya kuat nggak ya? Two things to pursue. Pursue his goodness. The world, dunia akan mencoba membuat saudara melihat Tuhan dari situasi saudara. Membuat saudara ragu kalau Tuhan itu baik dari kacamata situasi saudara. But if you are in his goodness, if you are living in this goodness, saudara akan bisa putar balik itu. Melihat situasi melalui kacamata Tuhan yang berjalan sama-sama saudara. Dunia akan putar balik itu, kalau bisa saudara akan ragu terus. Saudara lihat kedukaan, saudara bilang Tuhan tidak ada. Saudara lihat hal buruk, saudara lihat ketidakpastian, saudara mempertanyakan semuanya. But people who pursue his goodness, orang yang sadar akan kebaikannya, itu mereka lihat hal yang berbeda. Matius 25, 14 dan 30, ada satu perumpamaan, saya nggak display di depan karena akan menjadi satu khotbah sendiri. Perumpamaan talenta. Kalau saudara tahu firmannya dikatakan bahwa ada seorang yang akan meninggalkan kotanya, mau berpergian jauh, dia meninggalkan kotanya atau segala miliknya dan diberikan kepada pelayan-pelayannya. Dikatakan yang satu diberikan 5 talenta, pernah dengar saudara perumpamaan ini? Yang satu diberikan 2 talenta, yang satu lagi diberikan 1 talenta. 5, 2, dan 1. Ya. Dan dikatakan diberikan menurut kemampuannya. Jadi ada yang kemampuannya 5, ada yang kemampuannya 2, ada yang kemampuannya 1. Saudara kalau baca Alkitab pernah nanya nggak kenapa nggak 7-3-1 gitu? Kenapa nggak 7-3-2, kenapa nggak 8-6-11 gitu. Nah kalau saya baca Alkitab saya suka nanya seperti itu. Kenapa 5-2-1? Karena 5 dan 2 kayak mirip-mirip aja kan. 5 jadi 10, 2 jadi 4. 1 nggak diapa-apain. Dikatakan bahwa 1 itu digali tanah, ditaruh di dalam, ditutup. Habis itu nggak jadi apa-apa. Yang membuat tuannya itu sangat marah. Kalau saudara pelajari sedikit, ketidakpastian dalam 5 dan 2 ini, 5 itu melambangkan kasih karunia. Orang yang berjalan dalam kemampuan kasih karunia akan menghasilkan hasilnya daripada kasih karunia. 2 itu melambangkan humanity. Dua orang yang jalan bersama-sama, 2 men in agreement, itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi firman Tuhan katakan tali 3 untai tidak akan gampang dipatahkan.
Jadi dua itu melambangkan manusia, the agreement of man. When men agree to work together, mereka bisa menghasilkan sesuatu juga, bahkan sesuatu yang double. Tapi kualitasnya ya dua. Nah tapi yang satu ini punya masalah. Masalahnya apa? Kalau saudara baca di ayat 24, alasan yang satu ini bermasalah, itu dia ngomong sendiri. Alasannya apa? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang pagi hari ini melihat Tuhan seperti kayak begini. Mungkin saudara melihat Tuhan dari situasi saudara. Mungkin ada waktunya di mana waktu itu saudara hilang sesuatu. Dan saudara mungkin pikir, God took it away. The world, dunia akan coba mengambil, mencuri the goodness of God. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 2 ayat 4 dikatakan, atau apakah kamu menganggap remeh kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan panjang sabarnya? Tidak tahukah kamu bahwa the goodness of God will lead you to repentance? Bahwa kebaikan Tuhan akan membawa saudara ke dalam perubahan pikiran, ke dalam pertobatan. Pursue the goodness of God. Makanya sangat sedih kalau saudara mencoba mengerti Tuhan melalui situasi saudara. Saudara mencoba mengerti Tuhan melalui ketidakpastian situasi sekitar saudara. While the word of God, firman Tuhan berkata yang lain tentang Tuhan. Banyak dari orang-orang percaya yang mungkin datang ke gereja berminggu-minggu, mereka nggak berakar di dalam firman Tuhan, mereka hanya mengalami the experience, mereka nggak punya akar, mereka mencoba melihat Tuhan, mereka mencoba mengerti Tuhan melalui situasi, melalui kejadian yang ada di sekitar, dan mereka nggak menemukan. That is a God yang mereka bisa percaya. Karena mereka nggak bisa menerima. Ada waktunya kita mesti menahan daripada memeluk. Bukannya memeluk terus harusnya gitu. It is the goodness of God. Pursue His goodness. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan menemukan the goodness of God. Bahkan dibalik daripada saya pernah cerita, dibalik daripada air bah sendiri. You can find a love story. Bagaimana Tuhan mengasihi dunia pada saat itu. Yang hampir tidak ada kesempatan lagi. Karena malaikat yang jatuh bersetubuh dengan perempuan-perempuan manusia. Dan mencoba memenuhi bumi. Dan kalau semua tercemar, tidak ada lagi manusia yang akan membawa keselamatan. Because through man, salvation will come. And that man is Jesus Christ. Tapi kalau saudara hanya melalui situasi, melalui, ini ada yang kejadian ini, ada yang kejadian itu. Wah, dia udah pelayanan segini lama, masih aja sakit. Banyak yang pelayanan juga gak sakit, banyak yang pelayanan juga sembuh, banyak pelayanan juga sakit. Itu semua berubah-ubah. But pursue His goodness in His word. Because the second thing, hal kedua yang saudara masih pursue adalah pursue His promises. Yosua 14 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang apa? Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Do you know the promises of God? Do you know the promises of God? Dulu saya suka bicara sama orang yang susah punya anak. There was at one time banyak banget orang-orang di sekitar saya. Saya nanya begini, I believe some of you know this. Saya nanya begini, seberapa sih lu mau punya anak?
Ini orang sepasang udah bolak-balik IVF, bayi tabung dan semuanya, insem berkali-kali gagal. Saya nanya, seberapa sih lu mau punya anak? Kalau saya ditanyain gitu, saya tampar balik, gak bercanda. Udah tahu seberapa. Tapi I asked that time, seberapa maunya kamu punya anak dari 0 sampai 10? Terus dia bilang, 12 lah dia bilang, 12/10. Udah sampai begini, gue benar-benar pengen punya anak. And then I ask again, seberapa menurut lu Tuhan mau lu punya anak? Terus dia kaget di situ. What do you mean? I'm asking you. You go into prayer, saudara berdoa, your base is your want. Saudara berdoa, dasarnya adalah maunya saudara. Atau dasarnya adalah firman Tuhan. What is the foundation of your prayer? I ask that person, seberapa menurut lu Tuhan mau lu punya anak? Dia bingung. Terus saya kasih ayatnya, saya bacakan 1 ayat. Saya bacakan 2 ayat. Saya bacakan 3 ayat. Saya tanya dia, seberapa Tuhan maunya lu punya anak? Dia gak berani ngomongnya. Maybe 7 dia bilang. And I tell him, use that 7, pakai 7 itu, and pray. Because yang 12 itu bukan biji sesawi. Yang 7 itu adalah sesuatu yang kecil, tapi biji sesawi. Firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi, iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Walaupun dia jawab 1 hari itu, saya akan bilang, pakai yang 1 itu, see your miracles. Tapi kalau yang itu 12, mau yang 12 atau 12.000, kalau itu kemauan diri sendiri, imannya kepada apa? Kepada diri sendiri. Kalau itu 1 datangnya dari firman Tuhan, hold on to that. Hari itu dia pegang 3 ayat. Dia bilang, I'm gonna use this promise and I'm gonna pursue this. It's not what I want, but I know now. Aku tahu kalau Tuhan mau aku punya anak. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Have a godly offspring, anak-anak yang kenal Tuhan. Pursue His promise. How many of you di tempat ini yang sadar bahwa the Bible is full of promises? Berapa banyak dari saudara yang even bother to find out, untuk tahu apa janji-janji tersebut? Atau saudara datang ke Tuhan, dasarnya adalah ketidakpastian. Hari ini gue mau mobil, besok gue mau rumah, lusa gue mau ini, datang ke Tuhan banyak yang mau sampai bingung maunya apa akhirnya. Atau you find the promises, saudara temukan janji Tuhan, and saudara katakan, I'm holding on to this. Even saya gak bisa ngerti, mungkin cuma 1 poin, saya akan pegang ini. If you know that promise, kalau saudara tahu janji tersebut, 2 Korintus 1 ayat 10 dikatakan sebab Kristus in Him adalah ya bagi semua janji Allah. Tahu nggak apa janji Allah? Dikatakan sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Untuk memuliakan Dia. Pursue His goodness. Kalau hari ini saudara katakan, saya pernah di dalam perjalanan iman saya katakan begini. Waktu itu mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu, saya katakan, Tuhan, I don't see your goodness. Saya bilang, Tuhan, I don't want to play religion. Saya gak mau bermain-main gereja. I want to know your goodness. I want to grow in your goodness. Sampai satu waktu saya agak ekstrim. Saya datang ke gereja, saya bilang saya gak mau nyanyiin semua lagu yang berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Tapi saya bilang, Tuhan, tell me how good you are. Show me how good you are. Saya cari firman Tuhan.
saya menemukan itu. And the rest is history. God showed me His goodness in a way yang saya nggak pernah bisa bayangkan. This morning, I want to tell you, uncertainty in your situation akan terus terjadi. But your certainty in God akan menjadi tumpuan. Because God worked in uncertainty as much as God worked in certainty. Nggak matter buat Tuhan. Ya, orang Kristen suka bicara, wah gue dapat 2 jalan A dan B. Mana ya? Yang satu mau glory, yang satu less glory. Saya bilang, ya kalau udah begitu ya, selama itu nggak sinful, jalanin aja. Because all things work together for good. Jangan terlalu berdiri di sana nunggu kapan ya A, B. Selama itu nggak error, jalanin aja. Injak aja. You'll see the promise revealed. God worked in with uncertainty as much as He worked in with certainty. Allah dapat bekerja di dalam, melalui ketidakpastian, dan juga di dalam atau melalui kepastian. And as a matter of fact, lebih tepatnya dikatakan, uncertainties in the world, di dalam dunia, malah sebenarnya memberi ruang. Memberi ruang for faith in Christ to bring miracles and goodness in our life. Dan ini gak bisa dibalikin. Gak bisa uncertainty to God. Gak bisa. Uncertainty to the world, give room for faith, a certainty in Christ. A room to do its miracle and the goodness in our life. Ini ajakan saya buat saudara di tempat ini. Jangan pernah lelah untuk datang ke rumah Tuhan. Karena di sini tempat janji-janji Tuhan itu dikumandangkan. Di sini tempat Anda mengatakan, ya Tuhan kepada janji itu, dan aku mengatakan amin Tuhan kepada janji itu. Pada saat pendeta, pada saat pastor di sini speak blessing over your life, that is the moment saudara katakan, ya Tuhan kepada janjimu, amin terjadi dalam kehidupanku. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ketidakpastian yang saudara alami pagi hari ini, ketidakpastian yang saudara alami pada pagi hari ini. Pejamkan mata saudara pada pagi hari ini. The uncertainty that happens in your life today, this morning, pagi hari ini, bukan karena Tuhan tidak menyertai saudara. Atau bukan karena ada sesuatu yang salah. Karena kalau dicari salah-salahnya ya pasti ada. Kita tidak terlepas dari kesalahan. Tapi ketidakpastian yang ada dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini adalah pintu untuk Tuhan menyatakan kepastiannya dalam hidup saudara. Adalah pintu, adalah ruang untuk Tuhan menyatakan kebesarannya dalam hidup saudara. Father God, I pray in the name of Jesus pada pagi hari ini, Engkau berikan mereka iman Tuhan di tempat ini. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan untuk mengalami riches and honor, kekayaan dan kehormatan, long life and length of days. Pagi hari ini aku berdoa, I speak blessing over this church. Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau yang selalu pasti kami bisa melewati segala sesuatu di dunia ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang
bersama-Mu Tuhan. Kami mendapatkan kepastian bersama-Mu Tuhan. Kami bisa mengatakan kepada hal-hal sekitar kami, God is with me. Tuhan, saat ini kami berdoa atas sakit penyakit mungkin yang ada di tengah-tengah kami. Kami gak melihat sakit penyakit itu seperti sesuatu yang kami perlu berada di dalamnya, atau bahkan kesembuhan menjadi sesuatu yang mungkin kami kejar semata-mata hanya itulah caranya. Tapi kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang berjalan dengan kami. Apapun Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan, berikan kami iman untuk percaya bahwa Tuhan Kau bersama-sama dengan kami. Bersama-Mu Tuhan. Kami akan melihat mungkin A, mungkin B, mungkin D, mungkin E. Tapi kami gak akan goyah. Karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Dan pada saat kami pursue itu semua, pada saat kami mengejar itu semua, kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu akan mengejar kami. Kami percaya Tuhan berkat-berkat jasmani akan mengejar kami. Kami percaya berkat-berkat kesembuhan itu akan mengejar kami. They will run us, but they're not gonna be our goal. Mereka akan menjadi tujuan kami. Engkaulah tujuan kami. Engkaulah yang akan kami kejar Tuhan. We will pursue your goodness. We will pursue your promise. We will pursue you. Dan itu semua akan mengejar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Engkau tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Bersama-Mu Tuhan. Gak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami adalah umat-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, kami percaya yang terbaik ada di depan kami. Kami percaya kepada pemeliharaanmu. Kami believe in your providence. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa berjalan sama kami. Hal baik, hal buruk yang kami lihat, everything work together for our good. Diberkatilah Engkau pada saat Engkau keluar. Diberkatilah pada saat Engkau masuk. Diberkatilah pada saat Engkau menari. Diberkatilah pada saat Engkau meratap. Diberkatilah pada saat Engkau memeluk. Diberkatilah pada saat Engkau menahan diri untuk memeluk. Diberkatilah Engkau apapun yang Engkau kerjakan. Diberkatilah. Firman Tuhan katakan apa yang Engkau sentuh, Ia akan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan Anda. Apapun musim yang sedang Anda lalui. And you'll find rest, and you'll find victory, and you'll find Him. You'll find His promise. Engkau akan menemukan janji-janjinya. Engkau akan menemukan Dia di dalam semua itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Happy Sunday. God bless you all.